Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lutfia Aulia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik kelas L2B Indralaya, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang hukum pidana, yang dimana pada materi ini saya mengangkat kasus pembunuhan atau penembakan Brigadir J atau Yosua Huta Barat oleh Ferdy Sambo. Baiklah, langsung saja kita memasuki materinya. Sebelum itu, kita harus ketahui bahwa kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo itu merupakan salah satu kasus yang mencuri perhatian publik di Indonesia. Kasus ini melibatkan mantan kepala Divisi Propam Polri, yaitu Ferdy Sambo, yang diduga terlibat dalam perencanaan dan eksekusi pembunuhan terhadap Brigadir J atau Yosua, yang merupakan seorang anggota Polri. Jenis kejahatan yang dilakukan itu merupakan melibatkan pembunuhan atau penembakan Brigadir J atau Yosua Huta Barat, seorang anggota Polri, yang ditemukan tewas di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Pada awalnya, kejadian ini diklaim sebagai insiden tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae atau Richard Eliezer. Namun, setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa pembunuhan tersebut sebenarnya merupakan perencanaan yang disengaja, yang kemudian Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam di Polri, diduga terlibat dalam perencanaan pembunuhan ini bersama dengan beberapa anak buahnya. Kasus ini menjadi perhatian besar masyarakat karena melibatkan anggota Polri dalam sebuah tindakan kriminal yang direncanakan dan dilakukan secara terstruktur. Pembunuhan Brigadir J juga memicu perdebatan mengenai reformasi di tubuh Polri serta penegakan hukum yang adil di Indonesia. Yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini yang pasti adalah Ferdy Sambo, yang sebagai pelaku utama yang diduga merencanakan pembunuhan ini dengan motif pribadi yang melibatkan keluarganya dan korban Brigadir J. Mana korban dari pembunuhan ini yaitu adalah Brigadir J, seorang anggota Polri yang baru menjabat sebagai ajudan Ferdy Sambo. Brigadir J ini ditemukan tewas dengan luka tembak di rumah dinasnya Ferdy Sambo. Kemudian ada beberapa pelaku lainnya terlibat dalam perencanaan pembunuhan ini dan dalam usaha penghilangan bukti. Mereka termasuk Baradae atau Richard Eliezer yang awalnya memberi keterangan seolah-olah terjadi tembak-menembak antara dia dan Brigadir J. Namun, kemudian mengungkapkan bahwa pembunuhan ini adalah rencana yang sudah disiapkan. Brigadir RR atau Rizky Rizal dan Kuat Ma'ruf yang membantu Ferdy Sambo dalam menyusun skenario palsu tentang kejadian tersebut dan mencoba mengaburkan kebenaran. Mereka turut membantu dalam usaha untuk menghilangkan bukti yang memberi keterangan yang tidak sesuai dengan fakta. Kasus ini melibatkan beberapa anggota Polri yang berperan dalam perencanaan, pembunuhan dan upaya penggelapan fakta untuk menutupi kejahatan tersebut. Dan kemudian yang pelaku terakhir adalah istri dari Ferdy Sambo sendiri, yaitu Putri Chandrawati. Pembunuhan Brigadir J itu terjadi pada 8 Juli 2022. Setelah kejadian tersebut, penyelidikan resmi itu dimulai. Namun prosesnya berlangsung lama beberapa bulan. Selama penyelidikan, banyak perubahan dalam narasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Mulai dari klaim awalnya yang menyebutkan insiden tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae, hingga akhirnya terungkap bahwa pembunuhan tersebut itu direncanakan secara sengaja. Penyidikan yang panjang ini mengungkapkan keterlibatan beberapa anggota Polri lainnya dalam perencanaan dan penghilangan bukti. Pembunuhan Brigadir J terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo yang terletak di Duren 3, Jakarta Selatan. Lokasi ini menjadi titik sentral dalam pengembangan kasus karena menjadi saksi bisu dari peristiwa yang mengarah pada terbongkarnya kebohongan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan sejumlah pihak lainnya. Rumah dinas tersebut tidak hanya menjadi tempat kejadian pembunuhan, tetapi juga tempat di mana para pelaku berusaha menyusun skenario palsu untuk menutupi kejahatan yang telah
mereka lakukan. Kasus pembunuhan ini terjadi karena adanya motif di balik pembunuhan Brigadir J itu bermula dari ketegangan yang muncul antara korban dan Ferdy Sambo. Salah satu dugaan yang beredar bahwa Brigadir J ini diduga melakukan sebuah pelecehan seksual terhadap istri Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Selain itu, diduga ada masalah internal dalam hubungan pribadi mereka yang memperburuk situasi dan memicu Sambo untuk mengambil langkah ekstrim dengan merencanakan pembunuhan Brigadir J. Kemudian Sambo itu merasa terancam jika rahasia tersebut terungkap karena dapat merusak reputasinya dan menciptakan skandal yang besar. Namun, motif yang lebih jelas itu baru terungkap setelah penyelidikan lebih lanjut. Pembunuhan tersebut tidak hanya terkait dengan upaya dugaan dari Sambo pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istrinya, itu juga dengan upaya Sambo untuk melindungi diri dari kemungkinan skandal yang bisa merusak karir dan kehidupannya. Semua ini mengarah pada keputusan Sambo untuk merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J sebagai cara untuk menutupi rahasia tersebut. Adapun motif lainnya yang lebih tepat menurut majelis hakim itu adanya perbuatan atau sikap Brigadir J, itu dimana perbuatan atau sikap korban yaitu Brigadir J tersebut yang menimbulkan perasaan sakit hati yang begitu mendalam terhadap istrinya Sambo, yaitu Putri Chandrawati. Kasus pembunuhan ini dilakukan dengan perencanaan pembunuhan yang dimulai dengan Ferdy Sambo yang merancang skenario bersama beberapa pihak lainnya, termasuk Baradae, Brigadir RR, dan Kuat Ma'ruf. Mereka membuat sebuah cerita palsu yang menyebutkan bahwa terjadi tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae, seolah-olah itu adalah insiden yang tidak disengaja. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk menutupi fakta yang sebenarnya dan bisa menciptakan kesan bahwa kejadian tersebut adalah hasil dari pertempuran atau perlawanan. Pada 8 Juli 2022, eksekusi pembunuhan dilakukan sesuai dengan skenario yang telah disusun. Ferdy Sambo mengarahkan Baradae untuk menembak Brigadir J di rumah dinasnya, yang kemudian dipastikan sebagai pembunuhan yang disengaja, bukan insiden tembak-menembak. Setelah Brigadir J tewas, tubuhnya dibersihkan dan dipindahkan ke tempat lain untuk menghilangkan jejak yang bisa mengarah pada para pelaku. Selain itu, beberapa anggota Polri terlibat dalam penghilangan bukti dan pembuatan alibi palsu. Mereka berusaha menutupi kenyataan bahwa pembunuhan ini adalah tindakan yang direncanakan dan bukannya kejadian yang tidak disengaja. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menghapus jejak bukti yang ada, termasuk mengubah kronologi kejadian dan mengelabui penyelidikan awalnya agar kebenaran kasus ini tertutupi. Kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo ini berdampak besar secara hukum dan sosial. Berdasarkan bukti seperti rekaman CCTV, laporan forensik, dan kesaksian Baradae, hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Ferdy Sambo. Menurut saya, keputusan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Ferdy Sambo itu memang sudah tepat secara hukum, karena proses peradilan berjalan dengan fair dan mempertimbangkan bukti kuat dan prinsip dasar hukum. Namun, secara moral dan keadilan sosial, hukuman mati itu dinilai lebih pantas, mengingat Sambo adalah pejabat tinggi yang menyalahgunakan kekuasaan dan merusak kepercayaan publik. Hukuman mati ini dianggap memberikan pesan tegas bahwa penyalahgunaan wewenang itu tidak dapat ditoleransi. Meski hukuman ini sesuai dengan norma hukum, perdebatan moral tetap muncul karena banyak yang merasa hukuman mati itu lebih mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan dampak sosial kasus ini. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya mengenai hukum pidana dari kasus pembunuhan atau penembakan Brigadir J atau Yosua Huta Barat oleh Ferdy Sambo. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun keliru informasi yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.